Kalau dari karakter kedua pasangan ini, Prof, Mm-mm. dari Ganjar dan Pak Mahfud, kira-kira baik dari background, basis suara dan lain-lain. Kalau dari Pak Ganjar akan mengambil, mengisi hati suara yang mana saja. Kalau Pak Mahfud dari elektabilitasnya akan Iya. kemana saja kira-kira yang bisa Ya, teraup. bagus ya memetakan ceruk dukungan ya yang akan dimiliki oleh masing-masing. Kalau Mas Ganjar jelas itu kandangnya ada di Jawa Tengah. Nah, Jawa Timur ini Pak Mahfud orang Jawa Timur. Terus Gus Imin orang Jawa Timur asli kan gitu ya. Jadi bedanya kalau Pak Mahfud itu tidak memimpin partai. Pak Mahfud karena popularitasnya secara nasional dan sebagainya, integritasnya itu dikenal secara merata, tidak cuman batasi oleh wilayah, merata dia. Dikenal di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat dan Indonesia Timur, Indonesia Tengah kan gitu. Nah itu aja. Jadi kemungkinan swing voters atau yang mendambakan katakan penegakan hukum, pemerintahan yang bagus, tentu kepingin Pak Mahfud menang sama Mas Ganjar kan gitu. Itu bagus juga. Jadi apa yang tidak dipunyai oleh Mas Ganjar dipunyai oleh Pak Mahfud. Nah, cuman masalahnya Jawa Barat sekarang. Gimana tuh, Prof? Kalau Jawa Timur bisa jadi tidak terlalu sulit gitu karena ada basis massa yang dulu PDI Perjuangan itu kan sebelumnya PNI gitu ya. Itu yang sudah mengakar, relatif mengakar. Jadi tidak terlalu sulit untuk harus pakai strategi taktik apa untuk mendapatkan suara itu. Karena di DPRD Provinsi Jatim itu pemilu pertama saja selisihnya cuma 1 kursi antara PKB dan PDI Perjuangan. Dan selanjutnya juga selisihnya nggak terlalu besar gitu. Jadi dimiliki oleh so-so lah gitu. Di Jawa Tengah memang mungkin agak banyak dimiliki oleh PDI Perjuangan, Mas Ganjar gitu ya. Nah di Jawa Barat ini yang bagaimana gitu ya, kelihatannya seperti itu. Karena Jawa Barat itu mungkin bisa ke Pak Prabowo, bisa ke Anies kan gitu ya. Terbukti gitu ya, karena Pak Aher itu 2 periode di sana. 2 periode PKS itu di sana dan kelihatannya kuat sekali gitu. Sampai ke Depok bahkan gitu kan. Nah itu yang ceruk-ceruk dukungan seperti itu ya. Di DKI pasti ke Anies. Banten kelihatannya iya juga gitu ya. Jawa Barat masih so-so gitu karena ada ceruk dukungan yang bisa jadi ke Pak Prabowo. Nah, dengan Mas Ganjar itu ya ada tapi nggak bisa dominan, nggak bisa banyak banget gitu. Nah ini yang mungkin bisa ditutupi dengan Jawa Tengah gitu ya. Pak Prabowo belum tentu Jawa Tengah kan gitu. Ya, maka dengan siapa? Dengan Gibran katakan gitu ya. Bisa jadi dapat Jawa Tengah karena atas nama Pak Jokowi kan gitu. Nah, pasti berkurang nanti Jawa Tengah saja juga sudah terbagi. Iya terbagi. Jadi fragmentasi suara itu akan terjadi dengan sendirinya seperti pemilih NU. Nah, NU kemana-mana nanti, tidak pernah tunggal NU itu. Jadi bisa ke partai-partai aja rupa-rupa gitu. Ke paslon itu akan terbagi sendiri gitu. Nah, nanti tinggal apakah bisa korelasinya nyambung gitu ya, positif dari pemilu legislatif yang menunjukkan bahwa PKB juga suaranya banyak di Jawa Timur, lalu terhadap tentu paslon Amin itu juga ikut banyak. Itu namanya efek ekor jas gitu ya, kotel efek gitu. Apakah akan seperti itu? Gitu. Itu yang masih kadang kemarin itu kita melihat pemilu yang lalu masih asumsi, belum menunjukkan satu realitas gitu. Asumsinya siapapun partai yang bisa mengusung dan mendukung itu akan kecepretan suara, akan terdampak positif terhadap meningkatnya suara pemilu legislatif. Enggak juga. Yang namanya PDI Perjuangan itu cuma segitu saja naiknya, gitu kan? Yang katanya Pak Jokowi itu bisa menjadi leverage factor, pendongkrak elektoral gitu. Tidak juga 25 atau 30% kan? Cuma 20-an% gitu. Nah itu artinya bahwa perlu diuji gitu ya, efek ekor jas itu, kotel efek tadi itu, apakah betul partai-partai pengusung gitu ya,
itu akan mendapatkan limpahan suara. Tapi yang jelas dari empirik selama ini pemilu-pemilu yang saya lihat itu biasanya partai-partai yang tidak ada di kekuasaan dalam pemilu berikutnya, mereka itu justru mendulang suara. Biasanya seperti itu, mendulang suara. Contoh, dari pemilu ke pemilu itu selalu ada perubahan yang memenangkan pemilu. Contoh yaitu dari pemilu 1999 itu dimenangkan oleh PDIP. Lalu di 2004 dimenangkan pemilunya oleh Golkar, ganti dia. Nah, di pemilu 2009 dimenangkan oleh Demokrat. Gitu. Nah, di pemilu 2014, I have to leave. Soalnya jam 3 ada ini ya. Ibu Monika terima kasih banyak sudah bergabung. Ini belum mulai. Nah, di pemilu 2009 tadi itu dimenangkan oleh siapa tadi? Demokrat ya. Demokrat itu 2004. 2009 iya Demokrat lagi, betul. Lalu di pemilu 2014 Demokrat kalah, digantikan adalah PDIP. Nah, kali ini PDIP menang 2 kali. Di pemilu 2014 dan pemilu 2019. Itu contohnya gitu ya. Kalau tahun ini 2024. Nah, itu yang apakah PDI Perjuangan akan memenangkan kembali atau gitu ya, ternyata digantikan oleh partai lain yang tidak ada di kekuasaan. Biasanya seperti itu. Jadi anomalinya itu hanya di 2014 sama 19 tergantikan. Karena mulai 1999 sampai pemilu 2009 itu ganti-ganti terus gitu yang dapat. Kalau yang 3 kali berturut-turut belum ada. Belum ada. Nah, kita tidak tahu apakah PDI Perjuangan mampu gitu ya dengan tentu ikhtiarnya atau usaha-usahanya selama ini gitu sejauh 5 tahun terakhir ini bisa mendongkrak lagi sehingga memenangkan kembali atau bergilir ke partai lain kan gitu. Nah, kalau partai lain itu apakah masih partai 3 besar yaitu Golkar dan Gerindra atau sudah berubah menjadi mungkin ke Nasdem atau ke mana? Ke PKB gitu ya atau PKS kan gitu. Kita tidak tahu. Tapi PKS itu mendulang suara di pemilu 2019 yang lalu. Lumayan dia. Dari partai menengah agak naik sedikit gitu. Tidak besar sekali tapi sudah mulai agak tinggi gitu. Nah, ini antara lain yang menurut saya ada kecenderungan yang seperti itu yang tentunya tergantung dari usaha-usaha yang dilakukan saat ini itu seperti apa. Tapi kepercayaan publik kepada partai-partai yang tidak ada di kekuasaan itu biasanya lebih besar sehingga dimenangkan. Dan itu wajar ya di negara-negara lain di internasional juga menunjukkan seperti itu gantian antara Partai Demokrat dan Partai Republik yang ada di Amerika itu kan gantian, tidak selalu sama. Iya, sebetulnya plus minus ya Bu ya. Iya. Kadang ketika berganti kepemimpinan 100% begitu ya. Program 5 tahunnya ini yang sudah berjalan dan belum tuntas, apakah pada pemimpin selanjutnya akan dilanjutkan atau tidak? Memastikan kebersinambungannya ini seperti apa? Ini bagus sekali ya. Itu yang terfikirkan, maka kenapa ada usulan-usulan untuk melakukan istilahnya itu amandemen konstitusi khususnya untuk pokok-pokok atau apa ya garis-garis besar haluan negara itu supaya ada repelita, ada rencana pembangunan 5 tahun yang jangka panjang, 25 tahun gitu ya. Lalu 5 tahunan kan gitu ya. Nah itu harus ada blueprintnya, ada patokannya sehingga siapapun yang mengganti siapapun gitu ya dalam pemilu presiden maupun pilkadanya itu tetap akan melakukan itu. Tidak boleh lalu sama sekali gitu ya dihentikan atau mungkin dihadirkan yang baru atau mungkin ya memang ada continuity and change ya. Jadi ada keberlanjutan, ada kesinambungan, ada juga perubahan. Itu menurut saya hal yang jamak gitu ya.
Jadi berapa persen memang harus ada perubahan, berapa persen memang yang perlu dilanjutkan. Lah itu juga kebijakan dari pemerintahan baru tentunya gitu ya. Tapi yang memang tidak boleh sama sekali dinafikan adalah tentang bagaimana membangun Indonesia itu yang betul-betul menuju Indonesia emas itu dengan tahapan-tahapan pembangunan setiap 5 tahun itu yang terukur, terformat. Lah itu yang kita tidak punya saat ini. Adanya waktu itu memang di era Orde Baru gitu ya. Karena era Orde Baru lebih tertata gitu ya. Tidak, pemilunya jelas pasti yang menang calon presiden Pak Soeharto waktu itu ya, wakilnya yang ganti gitu kan. Nah, sementara kita begitu ada pilpres langsung, ada pilkadanya langsung, ini ternyata tidak berdampak positif terhadap pembangunan yang dilakukan baik level nasional maupun daerah. Katakan sekarang gitu ya, ada pembangunan yang sifatnya mercusuar. Ya. Itu apakah lalu nanti tergantikan oleh pemimpin baru tertarik dengan itu? Atau dianggap tidak signifikan, tidak relevan, sehingga mangkrak kan gitu. Nah ini yang perlu memang ada blueprint baru dalam konstitusi kita gitu ya, dalam perundang-undangan kita untuk mewajibkan memang apa saja yang perlu dilakukan oleh para kepala negara, kepala pemerintahan maupun kepala daerah gitu ya, sehingga tertatanya itu betul-betul nantinya itu terukur, ada kepastian di situ. Masa iya menuju Indonesia Emas 2045 tapi kita tidak tahu Indonesia Emas seperti apa yang kita ingin capai. Oh iya kita tahu, kita ingin keluar dari perekonomian yang di level middle income trap gitu ya. Tapi seperti apa persiapan kita, prakondisi yang kita bangun? Itu yang sampai sejauh ini ya mungkin gitu ya, baru di tataran visi misi. Nah itu yang harus lebih ditegaskan lagi, ditekankan lagi, lalu komitmennya seperti apa, ini yang harusnya sama-sama kita kawal. Jadi pemilu kita itu harus ke sana, bukan lalu kita hanya sibuk gitu ya, hiruk pikuk dengan hanya semacam kampanye-kampanye yang tidak sama sekali sifatnya itu prinsip. Ini yang kita harapkan memang saat ini adalah kebaruan dalam menata kembali Indonesia menuju 2045 ya, dengan pembangunan yang tadi saya sebutkan lebih konkret lagi, lebih terukur lagi, lebih terformula gitu ya, lebih ada kepastian. Jadi kalau kita sudah menyepakati seperti itu, apalagi konstitusi itu nggak boleh ditawar-tawar. Di tengah jalan jangan ditawar-tawar lagi. Ya seperti pemilu kita ini. Sudah tahu 5 tahun sekali, ya sudah dilakukan. Bukan tunda pemilu, bukan presiden 3 periode, jangan seperti itu. Mencari-cari bagaimana untuk maintaining status quo, tidak boleh. Nah itu yang menjadikan pembangunan kita itu agak terseok-seok. Karena tidak ada semacam komitmen yang tinggi, political will, political commitment, dan law enforcement tadi itu. Yang harusnya ada. Begitu juga nasib IKN ini juga jadi tanda tanya ya. Ini kan proyek jangka panjang, artinya siapapun pemimpinnya nanti yang terpilih 2024 bisa dipastikan tidak ya. Tapi kita tunggu dulu